Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 6C. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tools visualisasi grafik untuk Neo4j. Untuk kasus kali ini kami mengambil tools visualisasi merupakan GraphXR. Dan untuk anggota dari kelompok 3, yang pertama di sini ada saya Dinda Suta Maulina dengan NPM 22351 Berikutnya. Saya Anggita Wahidini Putri dengan NPM 2235 1084. Berikutnya. Saya Anjela Maharani, NPM 2235 10460. Lanjut. Saya Ririn Julianti dengan NPM 2235 10008. Lanjut. Dan saya Mila Fitri dengan NPM 2235 10157. Berikutnya untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Anggita. Penjelasan awal GraphXR. Selanjutnya. GraphXR adalah tools visualisasi data berbasis web yang dirancang untuk analisis graf dan hubungan antar data dalam jumlah besar yang dikembangkan oleh Kinevis. GraphXR ini memungkinkan eksploitasi data kompleks dengan tampilan interaktif, dinamis, dan intuitif. Selanjutnya. Kenapa kami memilih GraphXR ini? Karena dia berbasis web dan mendukung kolaborasi real-time, yang mana dia mampu diperbarui dan dianalisis secara langsung, dan dapat digunakan tanpa instalasi tambahan dan memungkinkan tim bekerja dalam satu proyek secara bersamaan. Selanjutnya adalah visualisasi graf yang interaktif dan dinamis, yaitu dia menyediakan antarmuka berbasis web yang interaktif dengan fitur drag and drop yang memudahkan eksplorasi dan manipulasi data tanpa perlu menulis kode langsung. Selanjutnya adalah kemudahan integrasi, yang dimana di sini dia bisa menginput data dari berbagai sumber seperti CSV, JSON, dan database Neo4j, sehingga dia lebih fleksibel untuk digunakan dalam berbagai proyek. Yaitu selanjutnya adalah fitur analisis lanjutan, yang dimana dia mendukung fitur seperti clustering, filtering, dan sort page analysis, yang membantu dalam memahami pola hubungan antara data dengan lebih mendalam. Selanjutnya adalah konsep-konsep dasar dalam GraphXR ini, yaitu ada node simple, ada edge case hubungan, serta graph layers, yang dimana untuk node simple ini adalah mempresentasikan entitas, contohnya adalah orang, tempat, dan produk. Sedangkan untuk edge atau hubungan di sini itu bisa menghubungkan dua node dan menunjukkan hubungan di antara node tersebut. Selanjutnya adalah graph layers. Di sini itu adalah cara menata mononode dan edge untuk memudahkan dalam menganalisis. Selanjutnya adalah degree centrality, yaitu di sini berfungsi untuk mengukur seberapa banyak koneksi yang dimiliki suatu node, serta ada clustering, yaitu pengelompokan, yang dimana dia bisa mengelompokkan node dengan pola hubungan yang mirip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cara kerja graph, yang dimana dia bisa mengimport data, yaitu dengan memasukkan data yang berasal dari database, file CSV, serta maupun API. Selanjutnya dia bisa memvisualisasi graph dengan data yang akan ditampilkan dalam bentuk node dan edge case yang interaktif, serta dia bisa menganalisis graph yang dimana dengan algoritma seperti sort page, clustering, dan page rank. Dan selanjutnya adalah ekspor atau berbagi data, yang dimana di sini dapat disimpan serta dibagikan untuk analisis dengan tim lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anjela Maharani. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggunakan GraphXR. Yang pertama yaitu menggunakan Neo4j dengan GraphXR itu. Yang pertama dengan mengaktifkan Apache di SAMPP. Caranya yang pertama buka aplikasi SAMPP di laptop, kemudian klik Apache, klik Start pada Apache untuk menjalankan server. Kemudian pastikan statusnya berubah menjadi running. Kemudian Apache ini diperlukan agar file CSV dapat diakses melalui HTTP pada Neo4j. Kemudian mengaktifkan database yang akan digunakan pada Neo4j. Yang pertama buka Neo4j desktop, kemudian klik Start pada database yang akan digunakan.
Karena kami di sini menggunakan database import CSV, yaitu Indonesia Tourist Destination, maka kami akan mengklik start dan keterangannya aktif, yang artinya database sudah bisa diakses. Yang ketiga, jika kita menggunakan Neo4j Community Edition, maka database default Neo4j akan digunakan secara otomatis. Kemudian membuka aplikasi GrabXR dan menghubungkannya ke Neo4j. Yang pertama, kita akan membuka website GrabXR pada link yang tertera di sini. Kemudian saat link diklik, maka akan tampil formulir pendaftaran. Kemudian formulir ini akan diisi dengan data-data yang dibutuhkan pada tampilan sign up. Kemudian di sini kita akan disuruh mengisi email, password, kemudian first name, last name, kemudian city atau kota, kemudian setujui syarat dan ketentuan dengan mencentang kotak I agree to the term of us untuk menyetujui aturan penggunaan. Kemudian setelah kita melakukan sign up, kita akan disuruh melakukan login dengan memasukkan email atau username, kemudian password yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian setelah kita mengisinya, klik login untuk masuk ke dalam GrabXR. Berikut tampilan saat berhasil login, yang dimana pada klik create untuk membuat project baru, dan nanti akan ditampilkan formulir untuk mengisi data, yang dimana diminta untuk membuat project name, kemudian apply template-nya tetap membuat don't apply, kemudian centang config Neo4j instance untuk menghubungkannya ke Neo4j. Kemudian klik confirm. Kemudian untuk judulnya di sini akan diminta untuk membuat mengisi Neo4j hostnya dengan nama localhost dan isi password. Kemudian klik confirm. Kemudian setelah itu project akan terhubung ke Neo4j yang sesuai dengan database yang kita gunakan. Kemudian untuk verifikasi data, kita menuliskan match dalam kurung N, strip R, strip M, return sama dengan limit 100 untuk memverifikasi data. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ririn Julianti. Selanjutnya yaitu ada di fitur GrabXR. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada project. Fitur ini digunakan untuk mengelola proyek dan dataset yang sedang dikerjakan. Untuk subfitur dalam project di sini ada view, yaitu menyimpan dan mengatur tampilan graf untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada kategori, yaitu mengelompokkan node berdasarkan tipe data seperti pelanggan, produk, dan transaksi dalam e-commerce. Kemudian yang ketiga ada relationship, yaitu menampilkan hubungan antar node, misalnya pelanggan, membeli, kemudian ada produk. Kemudian yang keempat yaitu ada setting, yaitu digunakan untuk mengatur tampilan dan konfigurasi visualisasi graf. Kemudian ada data, yaitu mengelola sumber data dari berbagai format seperti CSV, JSON, dan database. Kemudian yang terakhir yaitu ada extension, yaitu menambah plugin atau ekstensi untuk memperluas fitur GrabXR. Selanjutnya yaitu ada query. Query digunakan untuk menjalankan perintah dalam GrabXR untuk mengambil atau memodifikasi data dalam graf. Untuk fitur dalam query, di sini yaitu ada Zipper, bahasa query untuk database graf berbasis Neo4j. Kemudian ada SQL, yaitu digunakan untuk mengambil data jika database menggunakan table relasional. Kemudian ada CSV dan JSON, yaitu mendukung import data dalam format CSV dan JSON untuk dikonversi ke dalam graf. Kemudian ada Gremlin,
yaitu bahasa query untuk database graph berbasis Apache Tinkerpop. Selanjutnya yaitu contoh Cheaper untuk menampilkan tempat berada di kota Jakarta. Untuk query-nya yaitu match, kemudian ada dalam kurung p.2 place, kemudian ada where p.city, kemudian ada sama dengan Jakarta return p. koma. Selanjutnya ada transform. Fitur ini memungkinkan manipulasi data graf untuk analisis yang lebih dalam. Untuk subfitur dalam transform, di sini ada fx, yaitu menjalankan fungsi transformasi pada node atau hubungan, misalnya menambah atribut total transaksi. Kemudian ada extract, yaitu mengekstrak informasi spesifik, misalnya pelanggan dengan transaksi lebih dari 1000. Kemudian ada aggregate, yaitu menggabungkan data berdasarkan parameter tertentu, total transaksi per pelanggan. Kemudian ada merge, yaitu menggabungkan node dengan informasi serupa, yaitu menghindari duplikasi data. Kemudian ada link dan shortcut, yaitu membuat hubungan baru antar node. Kemudian yang terakhir ada konektor, yaitu menyambungkan berbagai dataset dalam graf. Selanjutnya yaitu ada table. Fitur ini menyediakan tampilan data dalam bentuk table untuk analisis yang lebih struktural. Untuk subfitur dalam table turis, yaitu yang pertama ada kategori, yaitu menampilkan daftar node berdasarkan kategori. Kemudian yang kedua ada relationship, yaitu menampilkan hubungan antara entitas dalam table. Selanjutnya yaitu contoh table. Di sini terdapat kategori, city, kemudian ada koordinat dan description. Selanjutnya yaitu ada di layouting untuk menentukan cara memvisualisasi graf. Untuk subfitur layouting yaitu yang pertama ada force, yaitu tata letak alami berbasis gaya tarik menarik. Kemudian yang kedua ada parametrik, yaitu posisi node diatur berdasarkan parameter tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada geometrik, yaitu menggunakan bentuk geometris untuk analisis struktural. Kemudian yang terakhir yaitu ada tree, yaitu menampilkan hierarki seperti struktur organisasi. Selanjutnya yaitu contoh dari layouting force. Kemudian selanjutnya ada di contoh layouting parametrik. Selanjutnya ada di contoh layouting geometric line dan layouting geometric grid. Selanjutnya yaitu di layouting geometric curve, kemudian ada di layouting geometric circle. Selanjutnya ada di layouting geometric spiral dan layouting geometric spring. Selanjutnya ada di layouting geometric relasi. Untuk filter di sini digunakan untuk memungkinkan pengguna menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini terdapat node property, kemudian edge property, kemudian ada continuous. Selanjutnya yaitu ada di bagian place atau nama
nama tempat. Selanjutnya yaitu ada di algoritma. Untuk fitur ini digunakan untuk menjalankan analisis graf berbasis algoritma. Untuk subfitur dalam algoritma di sini yang pertama ada path finding, yaitu mencari jalur terpendek antara dua node dalam graf. Kemudian ada centrality, yaitu mengukur tingkat kepentingan atau pengaruh suatu node dalam jaringan. Kemudian ada community detection, yaitu mengelompokkan node berdasarkan pola hubungan yang ada. Selanjutnya ada di map, yaitu fitur ini digunakan untuk menampilkan data geospasial dalam bentuk peta. Subfitur dalam map di sini yang pertama ada show map atau hide map, yaitu menampilkan atau menyembunyikan peta. Kemudian ada map control, yaitu mengatur tampilan peta interaktif. Dan yang terakhir ada setting, yaitu konfigurasi untuk tampilan data berbasis lokal. Yang terakhir yaitu di fitur home dan about. Home digunakan untuk kembali ke halaman utama proyek, kemudian about menampilkan informasi tentang graf XR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baiklah, berikutnya untuk materi keempat atau studi kasus graf XR. Di sini yang pertama, kami menggunakan dataset dengan nama dataset Indonesia Tourism Destination yang kami ambil dari Kaggle, yang memiliki 4 file CSV. Yang pertama adalah package tourism, lalu tourism rating, lalu tourism with ID, dan user.csv. Lalu berikutnya, setelah kami menentukan dataset yang akan dipakai, di sini kami mengklik start pada Apache, lalu sudah membuat project baru dengan nama My Project, lalu membuat database di sini dengan nama import CSV. Di sini pada database import CSV ini sudah dilakukan import ke dalam database ini, sehingga ketika diklik database information-nya terdapat node labels-nya berupa kategori, city, package, place, dan user. Juga relationship types-nya. Berikutnya untuk percobaan langsung akan dicobakan langsung pada graf XR. Graf XR di sini dengan mengetikkan grafxr.kinevis.com. Maka karena sebelumnya saya sudah melakukan sign up lalu login, di sini saya sudah tertampil project-nya, halaman project. Maka lalu di sini akan membuat project baru dengan klik create dengan nama project 1 dan apply config neo4j instance. Localhost-nya berupa localhost. Confirm. Maka di sini sudah tertampil halaman dari project 1 yang sebelumnya kita menghubungkannya dengan Neo4j yang merupakan database import CSV tadi, karena kita sudah klik start pada database import CSV dan keterangannya sudah aktif. Lalu berikutnya, untuk di bagian kiri atau di bagian navbar atau sidebar, di sini saya akan mengklik untuk bagian project. Dapat dilihat pada kategori sudah tertampil beberapa isi node yang merupakan isi dari database CSV Indonesia Tourism Destination tadi. Yang pertama ada kategori, city, package, place, dan user. Contoh ketika kategori diklik, maka di sini akan bisa keterangan pull all. Lalu klik caption-nya, maka di sini akan tertampil node yang merupakan node dari kategori dan caption-nya atau merupakan keterangan. Yang sini ada budaya, cagar alam, tempat ibadah, taman hiburan, pusat perbelanjaan, dan bahari. Lalu di sini akan klik lagi pada visible, maka akan tersembunyi lagi node kategorinya. Berikutnya untuk relationship di sini ada belongs to, includes, located in, dan offers. Untuk located in, untuk belongs to ketika diklik pull, maka akan tertampil node-node yang merupakan node dari relationship belongs to. Dan maka ketika visible-nya diklik, maka akan tersembunyi kembali. Lalu berikutnya untuk kategori di sini saya akan klik city dengan caption, lalu pull all. Caption. Maka akan tertampil beberapa city. Di sini ada Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta.
Berikutnya untuk bagian layout di sini, contohnya ada parametrik, geometrik, dan tree. Geometrik ini salah satu di antaranya yaitu ada circle yang ketika diklik akan menampilkan bentuk berupa circle atau lingkaran. Dan juga di sini terdapat keterangan untuk backward agar bisa melihat data yang lebih banyak, dan juga forward, dan juga bisa untuk rotate left, dan juga rotate right. Lalu berikutnya untuk layouting yang lainnya di sini ada grid, cube, dan juga line. Line di sini menunjukkan data-data ini tertampil secara garis lurus. Baiklah, untuk bagian relationship di sini juga terdapat includes yang ketika diklik includes, maka di sini ada keterangan property name yang merupakan order, terdapat caption, bind with, hidden, dan exclude. Ketika includes-nya diklik, maka akan klik pull maksud saya. Di sini akan terlihat nodes-nodes yang berasal dari relationship includes. Di sini sebenarnya saya sudah klik caption, lalu saya klik lagi, maka akan tertampil keterangan dari property merupakan caption dari relationship includes. Maksudnya di sini place name tersebut terdapat di dalam paket place apa begitu. Lalu setelah selesai melakukan percobaan visualisasi, maka saya akan klik clear untuk membersihkan tampilan halaman dari graf ini. Klik OK. Baiklah, itu saja penjelasan untuk studi kasus pada graf XR dalam proyek sederhana ini. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Amelia Fitri. Baik, materi selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan pada graf XR. Kelebihannya yang pertama itu ada visualisasi data yang interaktif. Ini adalah graf yang menyediakan tampilan grafis yang dinamis, responsif, dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara lebih intuitif. Yang kedua, ada analisis big data dengan cepat. Didesain untuk menangani dataset berskala besar, graf XR mampu memproses dan menganalisis data dengan performa tinggi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada integrasi dengan berbagai sumber data. Ini menyediakan tampilan grafis yang dapat terhubung dengan database, API, serta file eksternal. Yang keempat, dukungan AI dan machine learning. Ini memungkinkan analisis prediktif serta clustering otomatis. Yang kelima itu ada antarmuka yang user-friendly. Ini mudah digunakan bahkan oleh user yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Selanjutnya, ada kekurangan dari graf XR. Yang pertama itu adalah kurva pembelajaran yang cukup curam, yang memerlukan pemahaman tentang graf dan konsep data yang cukup. Tetap diperlukan pemahaman mendasar tentang konsep graf dan relasional data. Yang kedua, itu ketergantungan pada sumber daya komputasi. Ini membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang lumayan tinggi. Performa dapat terpengaruh jika digunakan pada perangkat dengan RAM atau prosesor yang terbatas. Selanjutnya, yang ketiga ini ada lisensi dan biaya. Tidak sepenuhnya gratis karena terdapat fitur premium yang memerlukan biaya tambahan. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pengguna yang membutuhkan fitur tambahan tetapi memiliki keterbatasan anggaran. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah keterbatasan dalam ekspor data. Format ekspor yang kurang fleksibel dibandingkan dengan tools lainnya. Format ekspor yang tersedia kurang fleksibel untuk beberapa jenis analisis lanjutan atau integrasi dengan software lain, sehingga terkadang diperlukan konversi tambahan untuk menyelesaikan output dengan kebutuhan proyek. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi kami, maka dapat disimpulkan bahwa graf XR ini adalah alat atau tools visualisasi grafik berbasis web yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi serta menganalisis data dalam bentuk graf.
Maka, dengan adanya graf Excel ini, visualisasi dapat lebih informatif, sehingga user perlu mengatur caption, memilih properti yang ditampilkan, dan menggunakan layout yang sesuai dengan struktur data. Hal tersebut dilakukan agar user dapat melihat not yang muncul, agar tidak hanya berupa bulatan tanpa informasi yang jelas. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai graf Excel. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.